Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarain. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u utawi kang kaping 7, yang ketujuh. Iku kutila den pateni sapa Habilu Habil. Yaumat Sulasa ing dalem dina Selasa. Yang ketujuh, Habil terbunuh juga di hari Selasa. Qaulu ta'ala awadalik utai mengkono kutila Habil yaumat Sulasa. Iku qaulu ta'ala dawuhan Allah ta'ala watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Wajlu maca sapa surah Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bacakanlah alaihim kepada kaummu, bacakan kepada kaummu naba abnai adama ing ceritane anak lorone Nabi Adam. Bacakan kepada kaummu kisahnya atau ceritanya kedua anak Nabi Adam bil haqqi kalawan bener. Idqar roba ing dalam nalikane kurban sopo ibnai Adam kurbanan kalawan kurban patuku bila maka den terima opo min ahadihima sopo min ahadihima saking salah sajine ibnai Adam walam yutaqabbal lan ora den terima opo minal akhori saking kangune. Karena kalau zaman dulu nih, zaman Nabi Adam nih, untuk menentukan siapa yang benar siapa yang salah itu caranya dengan kurban. Kurbannya sesuai profesi. Qabil karena profesinya petani sayuran, dia kurbannya sayur-sayuran. Habil profesinya pengembala, dia kambing. Terus kalau profesinya tukang bangunan misalkan, kurbannya nggak ya? Kusen, bata, ya, atau naon di semen aja. Iya bisa. Makanya kasih sesuai ini profesi. Al ayat ikro al ayata maca sapa sira ing ayat. Wa sababu dzalika utawi sebabe kutila Habil, sebabnya Habil dibunuh. Ini sebabnya. Iku anna Hawa alaihissalam satemene ibu Hawa alaihissalam. Ibu Hawa ini perempuan yang sangat cantik luar biasa. Nabi Adamnya pun sangat ganteng. Kita ini kan kalau dari Nabi Adam kira-kira keturunan yang keberapa? Masih lumayan dah ya. Komono aslina kan itu lumayan. Anna Hawa iku waladat ngalahirkeun sapa ibu Hawa mi'atan wa isrina 120 apane waladan anak. Ibu Hawa ini melahirkan 120 anak. Mun ayeuna sabibit 120, waduh. Arake iya bijil deui meureun dek. Tapi memang perempuan ini walaupun katanya capek punya anak lagi nya deknya. Menikmati. Paksa. Tapi enggak, orang dulu nih, saya ingat orang dulu nih, anak udah 7, kadang udah 10, dia mual periksa ke dokter. Kata dok nih ibu positif hamil. Masa dok? Alhamdulillah, senang orang dulu. Malah udah 10 deh. Dikasih tahu suaminya pulang alhamdulillah suaminya ngauduk kadang. Orang sekarang anak baru 2, istrinya hamil lagi. Kok bisa dok? Lu kok ngomong gitu, kok bisa? Lu emang kenapa? Karena aku di KB. Pulang ke suami marah-marah suaminya. Kamu ini gimana?
lupa apa minum obat, apa nggak suntik, buat kayak nggak mau dititipin di suatu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anak itu kan amanah, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wapi riwayatin lan iku dalam siji wapi riwayatin lan iku dalam hiji riwayat, dalam riwayat yang lain anaknya Ibu Hawa mi'atun wa samanin waladan, 180 anak. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi kan 120, riwayat yang lain ada 180 anak. Wapi riwayat lan iku dalam hiji riwayat mi'atun wa khamsu mi'atin waladan, 500 dalam riwayat yang lain. Ya kalau orang cerita 500, ada yang 180, ada yang 120, ya itu ada riwayatnya. Wa kullama waladat lan ing dalam saban lan ing dalam kapan-kapan manak sopo Ibu Hawa batnan ing wetengan ya kuno ono sopo walad atau maksudnya hamil kudzakaron lanang wa unsan lan wadon. Jadi setiap melahirkan kembar, tapi kembarnya laki sama perempuan, punya anak kembar loh, kan beda anak biasa sama kembar ya. Adek, beda apa enggak kata adek? Beda. Bedanya apa anak kembar? Apa ya? Anak kembar mah dua, anak iya hiji gitu. Pak awaluma utawi kawitane anak waladat kang melahirkan sopo Ibu Hawa iku Qabilu Qabil. Qabil kembarannya wa utuhu lan sedure Qabil Iklima rupane Iklima. Nih Iklima cewek. Di Qabil lahiran pertama nih Qabil ama Iklima. Suma waladat noling ngalahirkeun sapa Ibu Hawa Habil ing Habil. Wa utuhu lan sedure Habil Damima rupane aran Damima. Wakilan dan ucapkan labuda aran labuda. Laburo apa labuda? Laburo. Jadi kalau Habil kembarannya sama Damima, Qabil sama Iklima. Palama balago semangsane wis tumeka sapa Qabil dan Habil. Maksudnya udah waktunya menikah, udah dewasa, udah waktunya menikah. Awha maka paring wahyu sapa Allah taala Gusti Allah taala ila Adam maring Nabi Adam. Sholawatullahi alaih. Sholawatullah ta pirang-pirang tamir rahmat adi Allah iku ale muga tetep ngatos Nabi Adam. Anjawaja ing yentang rabiakeun sapa Nabi Adam. Damima ing Damima bi Qabil kalawan Qabil. Wa Iklima lan ngawinaken Iklima bi Habil kalawan oli Habil. Jadi silang sistem pernikahannya. Jadi karena kan Qabil kembarannya Iklima ya, nggak boleh tuh Qabil nikah sama Iklima karena selahiran. Habil sama Damima, maka sistem pernikahannya Qabil sama Damima, Habil sama Iklima gitu. Itu syariatnya Nabi Adam gitu. Halal zaman Nabi Adam. Tapi kalau sekarang kawin sama saudara nggak boleh, nggak haram dan juga tidak sah. Pa'ahbaro mangkawe habar huma ing Qabilan Habil sopo Adamu Nabi Adam biwahillahi ta'ala kalawan wahyunya Allah ta'ala. Maka Nabi Adam menyampaikan ini wahyu dari Allah, ini perintah. Jadi menikahnya Qabil dapat Damima, Habil dapat Iklima. Allah menyampaikan wahyu itu kepada kedua anaknya. Paro dia mangka ridho sopo Habil ridho, setuju. Tetapi wa abalan mo sopo Qabil nggak mau.
mau dapat Damimah. Wa qala ngucap sapa Qabil uhti utawi sedulur wadon ingsun kembaranku kata Habil iku ahsanu leuwih ayu lebih cantik. Qabil enggak menerimanya karena kembaranku lebih cantik. Lebih cantik dapatnya Habil. Kembarannya Habil kurang cantik mungkin ya. Dapat Qabil. Padahal ini bukan dari Nabi Adam aturan begitu nih, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kira-kira nerima apa nggak nerima deh? Nerima. Hah? Nerima. Dapat itu laburo. Iya dapat Damimah, nerima tetap. Nerima. Itu memang kita harus amanah bisyariah. Kita harus iman dengan syariat. Waqala faqala maka nikah sopo Adamu Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam berkata begini, ya bunaya, wahai anakku. Nabi Adam menasehati Qabil karena Qabil kan nerima. La tu khalif aja nyulayani sopo siro amrallahi ta'ala ing perintahe Allah Ta'ala. Wahai anakku, jangan kamu menentang perintahnya Allah. Ini bukan aturan abah, bukan aturan bapak, bukan. Ini perintah dari Allah. Begitulah syariat pernikahan di zaman Nabi Adam. Pakola maka ngucap sopo Qabil lam yakmur ora perintah kaing panjenengan sebelum Gusti Allah bihadza kalawan iki aku nikah kalawan Damimah. Qabil alasannya gak menerima karena itu bukan perintah Allah. Alasan Qabil paling bapak aja, bapak sentimen kan begitu, lebih sayang sama Habil. Makanya memang kadang begitu. Adi lancek pasirik-sirik itu udah sejak dulu udah ada ya dek. Dan itu nanti kebutan mainan pasirik-sirik terus sampai gede. Makanya menjaga persaudaraan ini gak gampang saat perang. Kalau deket ada aja konflik nih. Tapi kalau jauh wangi ya. Kalau jauh nih sama saudara nih, ya Allah wangi, kangen, rindu. Tapi lawan pada deket-deket udah pasti konfliknya. Ya udah begitu deh emang. Ya ini manusia pertama aja, anaknya Nabi Qabil sama Habil udah mulai nih, berarti pertengkaran, perselisihan pertama di atas bumi ini urusan cewek. Pokoknya sampai sekarang udah kalau urusan cewek ini bunuh-bunuhan. Ya, percewean. Makanya kehidupan dunia ini nggak lepas daripada harta, tahta, wanita. Udah itu aja gubek di situ. Kalau nggak rebutan harta, ya tahta. Tuh yang 5 tahun sekali. Kalau nggak harta tahta ya wanita udah. Kadang sama temen saingan sampai ayah pagar makan tanaman kan aneh deh. Hah? Kalau domba makan tanaman sih bener di pagar lu. Walakin naka kata Qabil itu bukan perintah Allah kata Qabil. Walakin naka tetapi ne panjenengan Bapak Adam ikutu ibu demen panjenengan Habil aing Habil. Itu bukan perintah Allah kata Qabil Bapak. Itu karena Bapak aja lebih seneng, lebih sayang, lebih cinta kepada Habil. Akhirnya kata si Qabil patu jawiju maka ngerabi akan panjenengan ing Habil ahsana banatika ing leuwih ayune pirang-pirang anak wadon panjenengan, karena kau lebih cinta sama Habil maka kau nikahkan Habil dengan anak perempuanmu yang paling cantik. Dulu ada Bahram al-Majusi, namanya Majusi deh. Itu dia punya anak 3 laki 3 perempuan, dikawinin deh. Yang laki sama yang anak perempuannya kawin. Terus punya anak lagi, 1 lagi cantik banget. Dia cari yang sepadan di kampung nih nggak ada. Maksudnya kan paling nggak
biar kupu, biar setingkat sebanding. Masa lakinya cantik banget, cowoknya jelek banget, kan gak indah dipandangnya deknya. Indah apa enggak dek? Hah? Gak sebanding karena iya kan. Akhirnya kata Bahram nih, karena nggak ada yang pantas untuk mendapatkan anak yang cantik banget, ya udah dinikah sama dia sendiri, Majusi. Tapi akhirnya dia selamat. Pakola, maka karena tetap nih Habil nih Qabil nih menyangkanya ayah nih lebih cinta kepada Habil ya. Itulah memang anak sama orang tua nih dari zaman dahulu kala sampai sekarang gitu, mesti nuduhnya. Kecuali anak cuma satu-satunya, gak ada saingan. Kalau lebih dari satu deh mesti, kalau nggak mama nih lebih sayang sama si ini, bapak bisa, padahal enggak, bapaknya sama aja. Pakola, maka dikasih sopo Adam Nabi Adam, kata Nabi Adam ini untuk memutuskan hal yang benar nih, karena Qabil tetap kan menuduh begitu. Yaudah kata Nabi Adam, kamu berangkat aja. Terus apa Ji? Hah? Watahakuma, idhaba berangkat sapa sira, watahakumalan boleh hukum sapa sira loro ila Allah taala, man bisa Allah taala bi kurbanin kalau kurban. Dah kamu berangkat ke gunung, kamu mencari hukum kepada Allah. Maksudnya biar Allah yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Jadi kurban zaman dulu begitu. Allah, biar Allah yang memutuskan. Karena Nabi Adam saat itu tokoh sentral orang manusia pertama. Kalau hukumnya Nabi Adam nggak dipercaya, udah kamu cari hukum sama Allah SWT. Ya kan? Kalau di kita kan misalkan nggak percaya sama pengadilan ini, bisa banding ya, PMA, bisa banding lagi ke apa, banding lagi gitu. Ini udah mau banding kemana, udah Nabi Adam udah sentralnya, yaudah ke Allah SWT dengan cara bikurbanin kalawan kurban. Caranya kurban. Fa ayyukuma makau tendin dina sira loro tuk balu den terima apa kurbanu, kurbane ayu, ayo kamu kurban, Qabil juga Habil kurban. Siapa yang kurbannya diterima? Bahwa maka utawi ayyukuma iku ahaku leuwih bener, yang diterima itulah yang benar. Ya akhirnya padahaba, maka berangkat sapa Qabilan Habil ilal maudhi'i maring panggonan alladzi bana kang bangun hu ing maudhi sapa Adam Nabi Adam alaihissalam. Maka berangkatlah ke tempat yang dibangun oleh Nabi Adam memang untuk kurban di situ. Wa kana lan ono sapa Qabil iku jarroan tukang tandur, petani. Si Qabil ini usahanya pertanian. Pata ya. Maka nekani sapa Qabil bisana bila kalon pirang-pirang ulen-ulen minjar ihi saking tandurane Qabil, maka dia membawa ulen ini saranggeuy gitu, betul, sadompol gitu, apa ini bahasanya gitu, sapocong dah menyak ulen. Maka si Qabil membawa apa hasil daripada pertaniannya. Wakana lan ono sopo Habil iku roian tukang angon, apa usaha yang paling tua ini itu tani sama angon dari dulu loh sampai sekarang masih bertahan, nggak punahnya. Karena ada usaha-usaha yang udah punah jinya. Dulu mungkin usaha ini, sekarang mungkin udah nggak ada lagi. Tapi ini yang dua ini sampai sekarang, angon apa mengembala sama pertanian.
Wa kana lan ono sapa Habilu Habil ikuro ian tukang angon ya pata maka teka sapa Habil bikabsin kalawan gawa wedus gibas kambing domba. Kemudian pawado maka nyelehaken sapa Qabilan Habil kurbanahuma ing kurbane Qabilan Habil ala jabalin ing atase gunung. Maksudnya gunung Jabali Mina di Mina. Karena sampai sekarang pun Mina itu tempat menyembelih kurban. Ini asal muasalnya. Makanya di situ datang ke Gunung Mina di Mina. Waqala lan ngucap sapa kulu minhuma. Maka Qabil dan Habil berkata begini, ilahana du pangeran ingsun. Takobal muka-muka nerima Tuhan mina maring ingsun, ya Allah semoga engkau menerima kurbanku. Akhirnya panajalat maka temurun opo narung geni bila dohonin kalon tanpa kukus. Maka turunlah nanti kalau diterima nih turun api, tapi api ini gak ada asapnya. Ya kan api itu ada asapnya. Ya makanya ada api pasti ada asap. Ya, ini gak ada asapnya tanpa kukus. Ala unukiha iku ngatasé gulunen nar janahani utawi swibi loro adoroni kang ijo karne. Jadi api ini kayak ada bentuknya gitu. Ada apa tuh lehernya. Nah, di bawah lehernya itu ada 2 sayap. Jadi api berupa begitu. Sayapnya hijau. Parokot mangka ngobong nar kurbana Habila ing kurbane Habil. Kemudian itu api itu membakar kurbannya Habil, hilang udah. Kaminya hilang. Walam tatapit lan ora noleh opo nar ila kurbane Qabil maring kurbane Qabil. Itu api sama sekali nggak noleh sama kurbannya Qabil, nggak diterima banget. Itu kambingnya itu konon katanya, ya bukan konon katanya, dari dalam riwayat ini itu nanti yang dijadikan tebusannya Nabi Ismail. Malaikat kan mau kambing kan, nah itu kambingnya kambing daripada kurbannya Qabil. Itu dari ribuan tahun mungkin ya. Dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Nah, ya tapi ya tetap biara mungkin laki-laki, namun perempuan kambingnya di selopo anak. Ya. Kemudian wal isyarah utai isyarah fihi ing dalam Pahrokot kurbanu Habil, pahrokot kurban Habil, isyarah dalam maka dibakarlah kurbannya Habil, artinya diterima. Ka'annallaha ta'ala koyo setelah Allah ta'ala iku yakulungan ke sobo. Seolah-olah Allah ini berfirman begini. Ahrabtu ngobong sapa ingsun kurbana sairil umam ing kurbane sekerine pirang-pirang umat, tapi walam ujawij lan ora menangaken sapa ingsun lan ora menangan sapa ingsun an ukhriko gitu ya ing yen taden obong opo kurbanu habibi kurbane kekasih ingsun. Ya pamur maka perintah sapa ingsun hum ing umat juga bit amil fakir kalawan awe mangan wong fakir di dalam ujawij indel melikane ora menakan sapa ingsun irokol kurbane ing ngobong kurban pakai pamakal apa ahruku ngobong sapa ingsun man ing uwong ya kang maca sapa man Al-Qur'an Quran. Seolah-olah dari kisah itu ada makna yang tersirat bahwa Allah membakar kurbannya umat
kurbannya sekalian umat, tetapi aku Allah tidak memperbolehkan membakar kurbannya kasih. Makanya kan di zaman kita kan kurbannya nggak dibakar, hilang, dibagi. Domba dagingnya dibagi, ya kan. Aku memerintahkan untuk kurban itu bukan dibakar, tapi dibagikan kepada orang fakir. Ya, dimakan. Ketika aku tidak memperbolehkan membakar kurban, tapi malah kurbannya dibagikan, ya kan, kita dibagikan. Jadi Allah nggak memperbolehkan itu bakar. Ini hanya berlaku di zaman Nabi Adam. Artinya pakai apa, maka bagaimana Allah membakar orang yang membaca Quran, seolah-olah serem gitu. Apalagi orang yang hatinya ada Qurannya, ya malin tapi Qurannya, insya Allah nggak akan terbakar. Nuktatun ay hadi nuktatun utawi iki iku ana faidah kang lembut. Sab'atun utawi 7 perkara, iku hakimatun jadi pemutus hukum atau menjadi hakim. Fi waktu sab'atin ing dalam waktu wong itu. Ada 7 perkara menjadi hakim, maksudnya menjadi hakim ini pemutus kebenaran, siapa yang salah siapa yang benar di zaman 7 manusia, 7 orang minal ambiya saking para nabi alaihissalam. Maksudnya ada 7 perkara yang menjadi hakim di zaman 7 para nabi. Jadi hakimnya waktu zaman 7 para nabi ini bukan pengadilan negeri atau pengadilan swasta mungkin, ya kan, itu kan MA, kan MK. Yang pertama, pal kurbanu makote kurban iku hakimu adama, jadi pemutus hukum di zaman Nabi Adam alaihissalam. Kurban, jadi kalau siapa yang salah sama benar, kurban. Yang kurbannya terbakar, hilang, dibawa api, yang benar sama Nabi Adam gitu. Paman maka sapa wong iku itarko lamun kobong opo kurbanu kurbaneman, ya ulima maka den kauri opo ana seneman iku hakun, iku hakun bener. Jadi kalau ada perselisihan di zaman Nabi Adam itu kurban, maka siapa yang kurbannya terbakar dibawa itu sama api, maka diketahui bahwa dia adalah pihak yang benar. Waman tayo sapa wong iku lam yahtarik lamun ora kobong apa kurbanu kurbaneman ulima maka den kauruhi, maka diketahui apa ana seneman iku batilun wong kang salah. Maka siapa yang kurbannya tidak terbakar, maka diketahui bahwa dia adalah batil. Enak begitu Jija. Karena nggak ada sogok penyogok, nggak ada pengacara jinya, pengangguran banyak. Iya kan, udah aman, nggak ada ini. Kalau sekarang kan seolah-olah kata orang gitu ya, nggak ada duit. Itu enggak, udah aman. Katanya wasapina tuh utai perahu iku kanat ono poe sapina iku hakimun Nuh, menjadi pemutus hukum di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Gimana caranya? Paman makote sapa wong iku doa lamun nyelehaken sapa man, ya do ing tangane man alas sapina ing atase perahu, walam tataharok lan ora obah-obah apa sapina tu perahu, ulima maka den kauruhi apa no seneman iku hakun wong kang bener. Waman te sapa wong iku doa lamun nyelehaken sapa man, ya do ing tangane man ala ing atase sapina wataharokat lan oba-oba apa sapina, ulima maka den kauruhi sopo anauman iku batin wong kang salah. Di zaman Nabi Nuh kalau ada orang berselisih siapa yang salah siapa yang benar, misalkan adik berselisih sama dedi, siapa yang salah siapa yang benar, suruh pegang perahu. Kalau misalkan dipegang perahu, itu perahu diem aja, nggak bergerak-gerak.
maka dia benar. Kalau perahu dipegang gerak, oh berarti dia yang salah. Enak dia. Hah? Mendingan begitu ya. Jadi nggak perlu pengacara, nggak perlu ini itu mediasi apa udah gitu gitu. Ya mediasi mungkin tetap ada, mau damai apa mau pegang perahu gitu, ya kan? Itu zaman Nabi siapa? Nuh alaihissalam. Wasil silatu terante iku kanat ono silsilah iku hakimu Dauda jadi hakim, jadi pemutus hukum di zaman Nabi Daud alaihi salam. Ayahandanya Nabi Daud, ayahandanya Nabi Sulaiman. Paman makote sapa wong iku wa salat lamun tumeka apa ya duh tangane man ilaiha maring silsilah wa qadalan ngalap sapa man ing silsilah wa mangoteman iku hakun wong kang bener. Siapa yang tangannya itu sampai ke rantai, dia bisa memegang rantai, maka dia yang benar. Wa man te sapa wong kulam yakni lamun ora kuasa apa man, tidak mampu Yahuda Yahudu ngalap sapa man aing silsilah, dia tidak mampu mengambil rantai itu. Ulima maka den kerapuanan setemaniku batilun ongkang salah. Dia nggak mampu apa rantainya taruh di mana gitu ya, pokoknya pegang, dia bisa mengambil rantai itu, pegang dia benar. Nggak bisa dulu, kalau nggak salahnya dulu ada mitos nih, kalau kau Borobudur ya, siapa yang bisa ngodok itu tuh patung yang ada di candi itunya, oh itu jodohnya deket katanya gitu lah deh. Katanya wallahualam bener apa enggak ya, kan kayak mirip-mirip hukum zaman dulu, model-model begitu tuh. Iya, kayak mirip-mirip gitu. Wah apa wanar utai geni iku kanat ono ponar iku hakimu Ibrahim, jadi juru hukum, jadi pemutus hukum di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Caranya gimana? Api jadi hukum. Paman makote sapa ku adalah menyelakan sapa man yading tangane man alan nari atas geni. Walam tahtarik lan orang ngobong, tidak membakar oponar ya ulima, maka den kawruhi oponar seteman iku hakun ongkang bener. Wa man te sapa ku adalah menyelakan sapa man ya dau ing tangane man alan nari atas geni. Wa ahraqat lan bakar opon narha ingman ha injat jat ulima maka den ngropon opon seneman iku batil kang batil. Nah zaman Nabi Ibrahim kalau ada orang berselisih, berperkara gitu berselisih, maka suruh pegang api. Siapa yang ketika pegang api itu apinya nggak membakar, tangannya nggak terbakar, benar. Tapi kalau pegang api itu membakar tangannya dia, maka dia adalah orang yang salah. Enak sebetulnya begitu tuh. Jadi udah bisa diperjualbelikan hukum. Ya, nggak bisa diperjualbelikan. Nggak pakai pasal-pasal ini, jual pasalnya jinya. Aman. Karena biasanya orang yang memanipulasi hukum itu orang yang ngerti hukum. Ya kita mau manipulasi gimana, orang tuh ngerti pasal-pasal lagi, iya kan? Kemudian waso utawi sok apa ya, sok nih takran dah anggap ya, takran zakat itu kan satu sok ya. Iku kana ono pesok iku hakimu Yusufa, jadi pemutus hukum, jadi hakim di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Paman makote sapa wong iku adalah menyelakan sapa man ya ing tangane man ala sing atas sok takran. Tangannya letakkan di sok. Paso wata makan nyuara paso. Soalnya langsung bunyi. Apa bunyinya gimana gak taunya? Apa kerining-kerining apa gimana? Bunyi nyuara. Ya ulima maka dan kau apa setemani ku akun benar, berarti dia benar itu. Pas dipegang soalnya gitu takran itu langsung bunyi.
Paning nong ning nong apa gimana nggak tahu, pokoknya bunyi aja. Bunyi, oh benar berarti. Tetapi waman teh sapa wong kuado lamun nyeleakeun sapa man dening tangan eman aling atas seso. Wasaka telan menang apa so bahwa mangkoteman iku batilun kang salah dipegang, soalnya kok diem aja, soalnya nggak bunyi, maka berarti dia salah. Wal khufratu utawi galian, ruangan galian apa namanya, galian ya. Tanah digali ya, roh kayak kuburan tuh namanya khufrah, galian. Makanya dalam hadis doanya Nabi, al qabru raudhatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Kuburan itu bisa menjadi pertamanan dari beberapa pertamanan surga, bisa menjadi galian dari galiannya api neraka. Nah, di zaman Nabi Sulaiman itu hufrah. Pisau mati Sulaiman iku pisau mati Sulaiman ing dalem dadi hakim ing dalem langgaran Nabi Sulaiman. Jadi maksudnya ada hufrah, ada tanah galian gitu deh di langgarnya Nabi Sulaiman. Itu untuk menjadi hakim, pemutus hukum. Paman makote sapa wong iku wadhala menyelehaken sapa man rijlahu ing sikileman piha ing dalam hufrah, walam tahud lan orang ngalap ha ing rijlahu opal hufratu hufrah alima maka den kauri opano seneman iku hakun bener masuk ke hufrah itu kakinya untuk ini apa tuh tengah belebes ya, nggak belebes deh, benar berarti dia. Tetapi waman teh sapa wong iku wadola menyelakan sapa man rijla sikreman il hufrati dalam galian wa khadlan ngalap apa hufraha ing rijlo ha ing rijlahu uli mamakaden kauri opana sedeman iku batil kang batil masuk ke galian itu langsung ngeblebes, jadi dia salah. Kemudian wakolamun utai pen hadidun, wakolamu hadidin pen dari besi, pulpen dari besi. Iku kana ono pokolam pulpen, iku hakimu Zakaria alaihissalam, jadi hakim di zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Pulpen. Qala ngandika sapa Allah taala wa ma kunta ladaihim id yulqauna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam wa ma kunta lan ora ana sapa sira iku ladaihim ing dalam ngersane iku ladaihim ing dalam ngersane wong kang ngreksa Baitul Maqdis id yulqauna ing dalam nalikane nibaken sapa kaum aklamahum ing pirang-pirang pulpen kaum ayu mutawi indine kaum iku yakulu ngramut ngurus Maryam iku yakulu ngramut sapa ayu Maryam Siti Maryam al ayat. Jadi waktu itu di Baitul Maqdis ini Nabi Zakaria kan Baitul Maqdis banyak ulama-ulamanya gitu di Baitul Maqdis, salah satunya Nabi Zakaria. Nah, Siti Maryam itu diwakafkan di Baitul Maqdis. Nah, ini ulama-ulama yang di Baitul Maqdis ini berselisih. Jadi ini pada pengen ngurus Siti Maryam, Nabi Zakaria juga pengen, yang lain juga pengen. Maka siapa yang berhak ngurus Siti Maryam? Ini penentunya pakai kolam, pakai pulpen dari besi. Kanu ono sapa kaum iku yaktubuna nulis sapa kaum Ismail Hasmi
ing arane wong kang padu alal kolam ngatasé pulpen, misalkan siapa ada yang berterkenal siapa namanya tulis Dede Lukman. Kemudian setelah ditulis di pulpen itu wayal kauna lan nyemplungaken sapa kaum kolam bil abhuring pirang-pirang bengawan masukkan ke danau dah. Faida jaro maka nalikane lumaku ngambang ya ngambang kalau opal kolam pulpen alal mengatasi banyu ketika pulpen itu ngambang di atas air jam ulima maka den kauri opana suatu mene khosmu iku hakun bener tapi yang tulis sama den pulpennya ngambang itu jadi benar deh. Nanti siapa lagi yang bersisi tulis namanya Pak lemparin pulpen itu ke danau atau ke laut. Wa idza rosabalan nalkan amblas apa kolam pil main dalam banyu. Kalau kolam itu nyilam apa tuh? Amblas ke air, tenggelam ke air. Ulima maka den kuna pana sunah khasmu iku batilun batil. Maka ketika amblas diketahui bahwa dia ini salah. Kalau pulpennya ngambang itu benar. Itu kitab jurmiyah itu kitab nahu yang tahap dasar kitab jurmiyah itu dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad As-Sonhaki atau Al-Jurumi di depan Ka'bah. Udah selesai dikarang dia berdoa kalau kitab ini bermanfaat maka aku lemparin ke sungai ini nggak hanyut, dilemparin dia suruh dicetak gitu ya, lemparin nggak hanyut. Maka diangkat baru udah tulis banyak dicetak sampai sekarang di seluruh pesantren mungkin di seluruh dunia dipelajari. Kalau kata Pak Haji Karim dulunya jurumnya itu jarom yahun, tapi saya nggak belum dapat turun dari yakiai lain. Dulu Pak Haji Karim bilang jarom ini mengalir apa miyahun akhir. Tapi emang ada tadi cerita, kalau cerita itu saya baca di kitab itu. Bisa ceritakan. Wa palama balagot maka semangsane tumeka apa nubuat kenabian ila Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngandika kanjeng Nabi al bayyinatu utawi saksi atau bukti iku alal muda ing atase wong kang dakwa wal yamin utawi sumpah iku alaman ngatasi uang angkar kang ingkari sapa man. Tapi ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad misalkan ada mengakui ini barangku datang dan lu barangku kata dia, maka itu yang mendakwa itu harus bukti. Dendi mengatakan ini barangku, dia harus bawa bukti. Apa buktinya ya kan? Kalau Dendi ada bukti ya ambil barang. Kalau misalkan ini adek disumpah, yang mengkari disumpah. Makanya pernah Sayyidina Ali ini baju besinya, baju perangnya ada yang nyolong deh. Pas ketahuan lu orang Yahudi pakai baju perang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu ya namanya baju sendiri ya kan, baju perang. Laporin itu hakimnya orang yang adil, orang yang warok. Datang aja Ali sama orang Yahudi, kan baju itu lagi dipakai sama orang Yahudi. Yang mendakwa adalah Sayyidina Ali. Berarti Sayyidina Ali harus punya bukti. Apa buktinya wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali tanya buktinya, nggak ada buktinya. Akhirnya nggak bisa menunjukkan bukti, nggak bisa menunjukkan saksi nggak boleh. Kalau anak saksi nggak boleh. Anak saya tahu ini baju, nggak bisa karena nggak bukti oleh saksi. Maka hakim memutuskan bahwa itu baju milik orang Yahudi dan memang keturunan begitu. Sayyidina Ali walaupun memang kecewa, aslinya baju Sayyidina Ali, cuman karena memang hukum di zaman Kanjeng Nabi itu al bayyinatu alal mudai wal yamin alaman akaro. Saksi atau bukti itu bagi orang yang mendakwa, sumpah bagi orang yang mengingkari. Sayyidina Ali tetap menerima bahwa ini hakim adil
Kenapa? Karena Sayyidina Ali tidak bisa menunjukkan saksi atau bukti. Saksi anak itu nggak boleh, karena yang namanya anak pasti bela orang tua, ya. Ada misalkan perselisihan Majudin, kata desa ada saksinya, siapa? Si Ajis, nggak bisa. Jadi maka saya nanti hakimnya itu bapak sama saksi itu urusannya apa? Kaitannya apa? Hubungannya apa? Anak. Jadi dianggapnya saksi bayaran. Nah saksi itu harus adil. Hatta layah hatta layutaka, sehingga ora den rusak apa sitruman aling-aling wong kana kang ana sapa man iku kadiban bohong, supaya enggak dirusak bahwa orang itu bohong. Karena jikalau orang yang mendakwa itu dibenarkan tanpa bukti, ya, tanpa bukti dan saksi, nanti bahaya. Misalkan ada lagi bawa perempuan cantik, isinya ada, kata Haji ini istriku, ada enak aja membawa-bawa, tadi lapor ke hakim tanpa bukti dibenarkan. Misalnya Haji udah aja gak ada bukti bahwa ini misalnya Pak Haji Udin, apa buktinya? Gak ada, tapi dibenarkan, kacau, rusak semua. Maka supaya tidak rusak kehormatan seorang, ya kan, rusak. Dia mendakwa dibenarkan tanpa ada bukti dan saksi, nggak bisa, nanti kacau. Orang bawa motor, misalnya ada bawa motor, Pak ini motorku, apa buktinya? PPKB-nya bisa ada, misalnya saja, ya kan, kita harus ada bukti. Makanya jam kainnya begitu. Nah kadang-kadang juga kebalikannya, kayak tadi kisahnya Sayyidina Ali, ya kan, ya mau gimana, memang pasti semua itu mesti ada titik lemahnya, ya. Di dunia ini semua apapun mesti ada titik lemahnya. Oh nanti harusnya begini, mesti ada titik lemahnya, begitu. Pakai Pak, maka koyopo yutaku den rusak opo sitruman aling-aling uang atau kehormatan orang. Sudi kokang dan menerangkan sopoman bisa ada tinggal saksi Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka bagaimana akan dirusak kehormatannya orang punya saksi, dibenarkan oleh saksinya itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dilupain dalam akhirat. Makanya orang kalau mati bawa kalimat itu pasti masuk surga, ya kan. Masa ditolak orang bawa saksi itu, misalnya ada. Jadi akhirat ini nanti lebih ketat daripada orang masuk bandara. Orang kalau masuk bandara kan gitu Ji, nggak boleh bawa logam Jinya, titit begitu, ya kan. Ada sensornya, begitu nanti akhirat begitu Ji. Orang kalau tangannya pernah nyolong tulisan nih, tangannya titit, wah udah masalah berarti tangannya. Kakinya misalkan titit, wah masalah. Matanya misalkan, terus mungkin ini gambaran doang, nggak tahu kalau. Wabil khobar lan ikunul hadis ida kanau tedo ida kanen dan lakane tenemu ketika terjadi opo yaumul kiamati, poe kiamat, ketika terjadi poe kiamat, yamur perintah sapa Allah taala kula nabiyin ing saben-saben nabi, Allah perintah kepada setiap nabi ayu hasiba ingin ta ngisab sapa kulo nabi mau mati dalam sertane umat kulo nabi waya kulon ngandika sapa Allah di Muhammadin maring kanjeng Nabi Muhammad SAW, la tuhasabu ora kena den hisab, la tuhasabu ora kena den hisab, ora kena den landrat sapa sira mau matika ing dalam sertane umat sira ayo naji maka munajat sapa Rasulullah SAW waya kula ngandika sapa kanjeng Rasul ilahi du pangeran isun
ij'al muga-muga ada dia akan Tuhan hisaba ummati ing hisabi umat ingsun iya di dalam tangan ingsun layak toliu ora ningali ala masawihim ing atase pirang-pirang elene umati sapa gori liyane ingsun. Jadi nanti nih ketika terjadi hari kiamat apa tidak dihisab ya umat ini apa nanti ketika terjadi hari kiamat Allah perintahkan kepada setiap nabi ini dihisab bersama umatnya yang menghisabnya Allah. Tetapi ketika umatnya Nabi Muhammad nih Allah apa Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah umatnya ini tidaklah dihisab kecuali Nabi yang menghisabnya. Ini melalui Nabi dulu ya terlepas Allah ya maksudnya Nabi yang ini karena kan makanya ada keterangan bahwa amalnya umatnya Nabi itu dilaporkan kepada Kanjeng Nabi kan begitu kan kemarin tuh ngajian itu karena bisa karena itu ya jangan jauh-jauh sama Nabi gitu. Dan dalam Quran juga Nabi ini akan menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu untuk para Nabi terdahulu bahkan untuk umatnya Kanjeng Nabi saya jadi saksi pembela. Maksudnya apakah ini benar tuh Nabi Adam saksinya Nabi Muhammad benar kalau umatnya enggak Nabi ini apa saksinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian payakulu maka ngandika sapa Gusti Allah azza wajal ya Muhammad wahai Nabi Muhammad innaka satun panjenengan iku turidu ngarepaken panjenengan alla yutolia nyenta ora ningali panjenengan atau siro alama soe mengatase elene umat sapa guruka liyane panjenengan wantu ingsun iku uridu ngarepaken ingsun ala tolia nyenta ora ningali alama sohi mengatasi elene umat sopan nongsi boy rikang saliane ingsun illa la anta ora siro wala malakam korbinan ora malaikat kang den parkaken. Jadi Nabi Muhammad ini kenapa pengen menjadi apa saksi apa umatnya itu nggak dihisab kecuali sama beliau karena Nabi Muhammad tidak mau misalnya sama nabi-nabi yang lain misalnya yang hisabnya tidak mau kesalahan umatnya itu ketahuan sama orang lain ketahuan sama yang lain. Nabi Muhammad nggak mau malu ya kan mesti kan iya kan umatnya begini misal mau tapi kata Allah aku pengen menghisab itu supaya nggak ada yang tahu walau kau juga nggak tahu kecuali aku Allah begini. Rojana balik sopo ingsun ilal kisoti maring kisahnya Qabilan Habil palama tuku bila semangsane den terima opo kurbanu Habil kurbannya Habil. Nah ketika kurbannya Habil itu terima Qabil enggak mulailah hasada dengki hu ing Habil sopo Qabil mulai hasud si Qabilnya hasud kepada Hab. Setelah hasud akhirnya membunuh pakola maka ngucap sopo Qabil laat tulan maka yakti bakal mata ini teman sama isun kang suruh sungguh aku akan membunuhmu. Akhirnya apa aja Pak maka jawab ing Qabil sopo Habilu Habil wakola dengan dikaya sopo Qabil kama qala Allah taala wakola dengan dikaya sopo Habil kama qala taala inna mayataqabbalullahu minal muttaqin inna mayataqabbalu angin pasti menerima Gusti Allah minal muttaqin. Jadi Allah menerima kurban itu dari orang yang bertakwa. Makanya lu kita harus bertakwa itu. Amal ini terima dari orang yang bertakwa. Jadi terima yang bertakwa. Ya akhirnya dibunuhlah apa si Habil ini oleh si Qabil. Itu setelah dibunuh bingung Qabil deh. Ini mayatnya harus diapain gitu ya. Bingung. Tapi ada nanti sini
Akhirnya Allah utus 2 burung gagak berantem. Habis berantem yang satunya mati. Itu burung gagak nih ngorek-ngorek tanah. Qabil lagi bawa mayitnya itu Habil, lihat, kemudian dimasukin ke dalam tanah. Akhirnya dari situlah Qabil tahu bahwa cara untuk mulasar orang yang meninggal dikubur itu. Nuktatun ayahadi nuktatun utawi iki iku ono paedah kang lembut. Sab'atu asya'a utawi pitu pirang-pirang perkara. Ada 7 hal. Yatamana iku yatamana ngarep-ngarep ha ing sab'atu asya'a sapa kulunasi saben-saben manusia. Ada 7 hal yang diharapkan oleh setiap manusia. Setiap manusia itu berharap 7 hal ini. Tetapi walakin wa ada tetapi janji ha ing sab'atu asya sapa Allah al muttaqina ing wong kang takwa kabeh. Ada 7 hal yang diharapkan oleh setiap manusia, tetapi Allah sudah menjanjikan 7 hal ini Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Awaluha, yang pertama, awalu tekawitane sabatu asya iku kulun nasi utawi sikaben manusia iku yatamana ngarep-ngarep sapa kulun nasi ayu kafiro ing yen tang lebur sapa Gusti Allah sayiating pirang-pirang keeleane kulunas. Walakin wada tetapi janji sapa Allah ha ing kafaroh sapa Gusti Allah al muttaqin ing pirang-pirang wong kang takwa. Setiap manusia itu pasti berharap pengen dosanya diampuni Allah, dihapus dosanya Allah. Tetapi Allah menjanjikan menghapus dosa itu kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, qaulu ta'ala rupan daun Allah ta'ala nih sesuai firman Allah, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih wa man tawi sapa iku yattaqillah muntakwa sapa man Allah Gusti Allah yukaffir maka ngelebur sapa Allah menghapus Allah anu saking man sayiating pirang-pirang kelaneman al ayah. Yang pertama tuh, semua manusia berharap pengen dosanya itu dihapus oleh Allah, tapi Allah menjanjikan menghapus dosa kepada orang-orang yang bertakwa. Wasaniha utai kaping pindone sabatu asya kulun nasi utawi sekabene manusia iku yatamana ngarep-ngarep sapa kulunas ayyan jua inyenta selamat sapa kulunas minan nari saking neraka. Walakin wa ada tetapi janji ha ing najah selamat sapa Allah taala al muttaqin yang pirang-pirang wong kang takwa. Setiap manusia pasti berharap ingin selamat daripada api neraka, tetapi Allah menjanjikan keselamatan dari api neraka itu untuk orang yang bertakwa. Dalilnya ini firman Allah, qaulu ta'ala wal akibatu wa najillahul ladzina taqaw bima fajatihim. Najilan nyelamatkeun sapa Allah wong akeh ittaqau kang pada takwa sapa ladina bima fajatihim kalon panggonan begjane alladina. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di tempat keberuntungannya, kebahagiaannya, kesuksesannya orang bertakwa. Wasal soal ayah aikro ya wasal kaping telu iku kulun nasi utawi saben-saben manusia iku yatamana ngarep-ngarep sapa kulun nas ayyaji dan yang tanamun sapa kulunas khara akibati ing baguse pungkasan. Walakin wa ada
tetapi janji haing khairul akibah haing akibah sapa lugu soal muttaqina ing pirang-pirang wong kang takwa. Yang ketiga, setiap manusia itu berharap ingin mendapatkan akhir yang baik, husnul khotimah ya. Setiap manusia pengen akhirnya baik, tetapi Allah menjanjikan akibah akhir yang baik itu kepada orang yang bertakwa. Wal akibatul lil muttaqin. Qaulu ta'ala pendawa ta'ala wal akibatu te pungkasan kang bagus iku lil muttaqin kade wong kang takwa kabeh. Warabi utai kang kaping papat iku kulun nasi utawi sekabehane manusia iku ya tamana ngarep-ngarep sapa kulunas ayarisa ingin tamaris sapa kulunas mulkal jannating kratone surga. Walakin wa'ada tetapi janji ha ing jannah sapa taala al muttaqin pirang-pirang kang takwa. Setiap manusia berharap pengen mewarisi masuk ke dalam surga, tetapi Allah menjanjikan surga kepada orang yang bertakwa. Qaulu ta'ala iku dawuh ta'ala tilkal jannatul lati nurisu min ibadina mangkana taqiya. Tilkal jannatu temakon surga itu surga wala tiru penai surga nurisu kang mari sapa ingsun yang aku mewariskan min ibadina sanging pirang-pirang ingsun manrupan wong kana kang ana sapa man ikut takian wong kang takwa. Surga itu akan diwariskan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Karena kita kalau beli surga nggak bisa, nggak ada waris, tapi diwarisinya mana bertakwa. Wal khamisu tekang kaping 5 iku kulunasi utawi saben-saben manusia iku ya taman nang ngarep-ngarep sapa kulunas ayaji dan yen tanemu sapa kulunas al faujain kebahagiaan keberhasilan kesuksesan wa nusratalan dan tulungi minallahi taala sing Allah taala. Setiap manusia berharap pengen mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan mendapatkan pertolongan dari Allah, tetapi walakin wa'ada tetapi ne janji ing nusroh lan pauj nusroh aus ing nusroh selalu bisa Allah al muttaqin yang pirang-pirang wong kang takwa. Setiap orang berharap pengen mendapatkan kebahagiaan akhirat, pertolongan juga dari Allah, tetapi Allah menjanjikan kebahagiaan dan pertolongan itu kepada orang yang bertakwa. Qaulu ta'ala dawahan Allah ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha satuna bisallah iku ma'al ladzina ing dalam sertana wakeh sesungguhnya Allah bersama orang-orang ittaqau kang pada takwa sapa ladzina ya pertolongannya gitu ya. Ya kebahagiaannya walajulan wong akeh wong kau teladai kumusinuna wong kang pada gawe bagus kabeh. Wasadi sutu kang kaping 6 kulunas uta sakabehane manusia iku ya taman ngarep-ngarep sapa kulunas ayaji da ingin tanemu sapa kulunas mahabbatallahi taala ing den demeni Allah. Walakin wa'ada tetapi janji ha ing mahabbah sapa Allah taala al muttaqin yang pirang-pirang kang takwa. Setiap manusia berharap ingin dicintai oleh Allah SWT, tetapi Allah menjanjikan cinta kepada orang yang bertakwa. Qaulu ta'ala pandawan Allah ta'ala innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha sesungguhnya Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al muttaqin yang pirang-pirang kang takwa kabeh. Allah cinta, Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir yang ketujuh wasabi utai kang kaping 7 iku kulunas utawi saben-saben manusia iku ya taman ngarep-ngarep sapa kulunas ayata qabala yen tanerima sapa Allah minusan kulunas atau ateng taat wa dualan doa. Setiap manusia berharap pengen diterima oleh Allah taatnya dan doanya. Ketaatannya imam soleh tuh taatannya dan doanya pengen terima.
walakin wada tetapi janji ing to'ah wa doa sapa Allah telah al muttaqin yang pirang-pirang wong kang takwa, tetapi Allah menjanjikan diterima taatnya dan doanya orang-orang bertakwa. Kan itu takwa. Loh, itu ada orang kafir diterima doanya. Tadi itu istidraj. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu ang pas menerima syukur Gusti Allah hanya kalau nama itu ikhtisar atau hanya saja yang diterima oleh Allah itu minal muttaqin. Artinya kalau udah hanya nggak ada yang lain. Hanya orang hanya kok. Innama pakai. Jadi yang diterima itu hanya orang-orang yang bertakwa. Jauhnya Ji. Oke. Hah? Iya. Jauh segitu dulu wallahu alam.